Ini kegiatan RA ingin membagi-bagi pakaian dan segala kelengkapan dari RA Sakinah. Nah, kita awali dengan kegiatan parenting. Ya, mengapa kegiatan parenting ini penting, Bapak Ibu sekalian? Saya mengatakan ini sangat penting, apalagi kita hidup di zaman yang sangat genting. Kenapa saya katakan genting? Ini zaman generasi kita diancam oleh berbagai hal-hal negatif. Ada namanya perang pemikiran, ya, perang pemikiran. Kalau saya melihat ada 3 hal di sini yang, ada 4 hal. Udah 4, ini masih disebut 3 ya. Ada 4 hal yang menjadi peluru-peluru besar dalam perang pemikiran itu. Ya, yang pertama food. Nah, ya, yang pertama food, makanan. Jadi generasi kita sedang dicekokin dengan beragam makanan yang tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai dengan kesehatan tubuh kita. Ada makanan-makanan fast food, cepat saji, ada junk food, yang semuanya berpengaruh terhadap keseimbangan hormon tubuh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita terkadang cepat dewasa sebelum waktunya. Nah, gitu ya, cepat dewasa sebelum waktunya. Gizinya lengkap tapi over. Maaf, udah juga. Kalau dulu anak SD perempuan, ya, itu biasanya menstruasi itu kelas 5, kelas 6. Kalau sekarang kelas 3 juga berada. Kelas 3 SD, hormonnya cepat bertumbuh, berkembang. Bapak Ibu tahu kalau sudah bergejolak di dalam hormon itu apa yang terjadi? Ya, dewasanya cepat dan yang dipikirkan juga yang aneh-aneh. Ya, kelas 3 sudah bisa mengatakan I love you kepada lawan jenisnya. 3 SD, bayangin. Ya, ngeri kan? Dia yang belum mampu menakar baik buruk dari apa yang dilakukan sudah dia katakan itu. Dari makan bisa. Nah, gitu ya. Ada F yang kedua, film. Ini film. Istilah dulu film. Ya. Kalau sekarang kita melihat tayangan-tayangan di sosial media, banyak tayangan-tayangan pendek. Mungkin bukan dalam bentuk film, tapi awalnya film dulu yang merusak ya. Tapi tayangan-tayangan pendek di sosial media, itu sangat berbahaya. Ya Bapak Ibu sekalian, anak kita dicekokin oleh apa itu tayangan-tayangan yang nggak benar tuh. Ya, ada istilah-istilah yang nggak pantas diucapkan pun menjadi konsumsi anak-anak kita sehari-hari. Jir, anjay, gitu ya. Nah, gitu. Kita orang tuanya makanya nggak fokus. Kenapa? Sibuk bekerja, sibuk cari duit untuk menghidupi anak. Tapi anak konsumsinya tiap hari yang seperti itu. Nah, anjay, gitu ya. Wah, gila anjir, gitu ya. Anjir. Nah, gitu. Itu sangat kotor loh. Ibu-ibu, bapak ibu, hati-hati ya, tayangan-tayangan sosial media. Nah, itu mengerikan sekali hari ini. Kemudian apalagi F yang ketiga, fashion. Fashion dari pakaian. Pakaian ke sekolah rapi pakaiannya. Banyak anak-anak SMA rapi pakaiannya ke sekolah ya. Khususnya perempuan pakai jilbab lebar ke sekolah. Begitu keluar dari sekolah, ya kan, jilbabnya pun ada yang dilepas ya. Kemudian kalau nggak waktu sekolah, pakaiannya juga fashionnya itu sudah berubah, yang semuanya serba tertutup, dan kemudian diganti dengan yang serba terbuka. Tertutup tapi terbuka. Nah, gimana bilang itu? Saya pun bingung. Dia tertutup tapi terbuka. Ya, pakaiannya ketat. Ya, wah semua ditutup, tapi bentuk tubuhnya dipamerin. Wah, ini kacau nih. Dari mana datangnya? Pakaian serba terbuka dari budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Oleh desainer ini dibuat sedemikian rupa
dibuat dia apa namanya? Kalau teknologi namanya hibrid, penggabungan. Kalau ini namanya apa? Kolaborasi antara terbuka dan tertutup. Gimana kira-kira membahasakan itu ya? Bapak Ibu, saya pun bingung membahasakannya. Dia berpakaian tertutup, tapi kelihatan lekuk tubuhnya. Ya, banyak tuh jalan-jalan anak-anak SMA, ya. Saya lihat bukan anak SMA, anak gadis, mama muda. Ada istilah mama muda sekarang nih. Ya, mama muda, janda muda, kan banyak kali pamer-pamer di TikTok ya, janda muda. Ya, apa itu janda? Pakainya pun aneh-aneh gitu ya, di TikTok live gitu ya, live TikTok. Pakaiannya, wah aneh lah. Di atas pakai jilbab, mulai ke bawah, ya, mulai kelihatan bagian tubuhnya semuanya. Maaf, jangankan itu, bagian kemaluannya pun ditonjolkan gitu. Ya, nah, sampai seperti itulah rusaknya. Fashion, pakaian. Nah itu. Nah, kita senyum-senyum di hati menangis, ya. Tapi nggak tahu kalau bapak-bapak. Nah ya. Ayo. Ya kan? Bapak Ibu, itu ngerinya hari ini. Nah, kemudian apalagi yang terakhir? Fantasi. Wah, fantasi gila gaya-gayaan ini. Fantasi gimana? Anak-anak muda itu fantasi itu gaya-gaya ya seperti gaya motor lah. Fantasi ini kan untuk gaya-gayaan nih. Nah, gitu ya. Itu dulunya tren kan ada sepeda motor cantik-cantik dimodif. Nah, itu juga udah yang merusak lah fantasinya gitu ya. Nah, apalagi buat klub-klub yang mengganggu itu juga fantasi, senang-senang. Geng motor awalnya senang-senang. Kalau geng motor bahaya, tapi klub motor bagus. Kalau klub itu kan dia positif. Kalau geng motor itu kan gagah-gagahan, berkumpul ego negatif yang satu dengan ego negatif yang lain, sehingga nggak segan-segan ngangkat kelewang. Itu fantasi, senang-senang. Ah gitu. Itu yang terjadi hari ini. Itu salah siapa kira-kira? Salah orang tua. Saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Kan orang tua yang melahirkannya. Orang tua tidak menjalankan tugasnya. Itu Bapak Ibu. Kalau ada anak nakal, salahnya di orang tua. Ya, apapun semuanya orang tua. Orang tua akan salah orientasi jika menyerahkan anak ke sekolah, kemudian sepenuhnya sekolah diharapkan mampu memperbaiki anaknya tanpa peran orang tua. Akan aku dan sekolahkan di sekolah al, ya, al-hijrah, al-ikhlas, apalagi as-sakinah. Pokoknya ada AA-nya semua. Al-as, ya kan? As-safiyah misalnya, ya, as-sakinah. Nah gitu. Itu salah orientasi kalau orang tua menyekolahkan seperti itu, beranggapan seperti itu. Sudah kusekolahkan anakku, tinggal menerima hasilnya. Oh jangan, Bapak Ibu. Ini yang salah persepsi. Nah itulah pentingnya kita bertemu hari ini, ya, sebagai parenting, sebagai sekolahnya orang tua di parenting ini. Karena peran rumah tangga dalam membangun peradaban bangsa, apa saja pun kemajuan bangsa, mulai dari ideologi, politik, sosial budaya, pendidikan, ya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, semua bermula dari rumah tangga. Nah, semua bermula dari rumah tangga. Jadi modalitas dari rumah tangga inilah kemudian disinergikan dengan sekolah. Baru orang tua dengan guru di sekolah bersinergi, bekerja sama untuk mendidik dan membimbing anak-anak itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi tidak sepenuhnya sekolah. Nah gitu, semua bermula dari rumah tangga. Apapun persoalan remaja dan kenakalan remaja di luar sana yang kita lihat, itu awalnya rumah tangga, dari ayah dan bunda. Dari personal siapa? Dari personal seorang laki-laki, ya, dan wanita. Laki-lakinya awalnya mengawali siapa? Laki-laki yang bernama suami dan wanita bernama istri. Ya. Nah ini kembali kemana nih? Kalau dalam kitab yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan, ya, ini kitab Tarbiyatul Aulad, mendidik anak di dalam Islam, Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, ini dikatakan bagaimana cara mendidik anak itu yang pertama sekali itu harus dilihat dari benihnya dulu. Mulai dari masa pranikah ini sudah berbicara konteks pendidikan.
mencari jodohnya. Seorang laki-laki ya harus benar-benar menentukan bibitnya yang terbaik. Ya, bibitnya siapa? Laki-laki. Dia harus menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang suami yang baik agar dia menjadi ayah yang baik. Itu dalam kitab itu dijelaskan. Tarbiyatul aulad fil Islam. Lalu kemudian dia harus mencari, sawah ladang yang subur, bukan subur saja melahirkan, tetapi juga memiliki ilmu melayani suami, ilmu mendidik anak-anak. Itu peran seorang wanita. Makanya wanita ini harus siap menjadi ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anak. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Kan begitu? Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Tetapi jangan lupa, kepala madrasahnya adalah ayah. Jadi untuk mendidik anak tidak bisa seorang ibu saja, tetapi harus ikut ayahnya. Nah itu Bapak Ibu. Itulah pentingnya rumah tangga. Ya. Tetapi sayangnya untuk menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Gitu kan? Kalau ingin menjadi dokter ada sekolahnya? Ada, jadi dokter profesional. Kalau ingin menjadi guru ada sekolahnya? Ada. Apalagi? Kalau ingin menjadi insinyur, ahli pertanian ada sekolahnya? Ada. Ingin menjadi ahli arsitek bangunan hebat ada sekolahnya? Ada. Ingin menjadi apa saja ada sekolahnya, tetapi tidak untuk membangun rumah tangga. Ada sekolahnya menjadi ayah? Tidak. Ada sekolahnya menjadi orang tua? Tidak. Ada sekolahnya menjadi ibu? Tidak. Padahal peran rumah tangga itu yang besar untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Mengerikan kita ini sebenarnya. Adakah orang tua profesional? Berat jawabnya. Gak ada. Ada ayah profesional? Gak ada yang berani. Siapa ayah profesional? Gak ada yang berani tunjuk tangan. Siapa ibu profesional? Bergaransi, punya sertifikat resmi misalnya. Ini ibunya ibu hebat. Gak ada yang berani. Itu apa maksudnya? Di rumah kalau kita sering panik menghadapi anak-anak kita yang ngamuk karena bawa tenang, dan kita juga ikutan panik karena paniknya kita, akhirnya mulut kita main nyerocos. Weh, diam kau. Ih, capek kali mama lah seharian bapak-bapak gitulah, karena mengeluh lah gitu ya. Tangannya juga main. Ya, sambil ngomel, sambil ada kepiting, capit-capit. Capit kepiting main juga gitu ya. Nah itu sampai biru-biru. Nah, ada sampai biru-biru. Nah, apa yang akan terjadi ketika anak merasa tertekan seperti ini? Ya, sudah dimarahi oleh ibunya, dihukum lagi secara fisik, maka ini akan banyak sel saraf berpikir yang akan putus di otaknya. Dan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri dia selanjutnya. Nah gitu ya. Padahal kesalahannya sebenarnya bisa dimaafkan gitu ya. Kesalahannya bisa dimaafkan. Tetapi karena ibunya juga ikutan panik, bapaknya juga ikutan panik, karena mungkin karena persoalan keuangan kah, persoalan rumah tangga kah. Inilah PR kita para orang tua. Jangan sampai persoalan ekonomi yang menekan pemikiran kita ya sampai biasnya ke anak-anak. Ini gak pas. Artinya apa? Ini kan kita jadinya menekan anak kita untuk memuaskan kekesalan kita terhadap situasi dan keadaan ya. Anak kita jadinya yang korban. Anak kita yang korban akhirnya sering dihukum, sering dipukul, sering dimarahi. Anaknya tidak percaya diri. Akhirnya dia merasa gak ada gunanya untuk hidup. Itulah kira-kira rasa orang dewasanya. Akan muncul apa? Pesimis. Dia nggak ada semangat lagi. Ya. Kalaupun ada semangatnya, udah berbeda dari semangat awalnya. Ya. Aturan semangat positif yang terbangun, tapi yang munculnya negatif. Makanya hati-hati, Bapak Ibu, jangan memarahi anak. Nah itu. Marahlah secara bijak.
marahnya secara bijak. Gimana ya marahnya secara bijak? Bapak Ibu pernah mendengar nama Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh ke Mekah, ini yang suaranya lantang dan tinggi. Ya, suaranya lantang kalau baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang itu cara bacanya. Syekh Abdurrahman Sudais. Ya. Beliau di masa kecil ternyata anak nakal. Memang anak kecil ini tabiatnya nakal. Kalau nggak nakal, kurang kreatif. Walaupun nggak sepenuhnya seperti itu, walaupun nggak semua begitu. Jadi Syekh Abdurrahman Sudais kecil, balita, ketika dia memiliki keinginan meminta kepada ibunya, saat itu ibunya ada acara seperti pesta, mengundang tuan-tuan guru, katakanlah seperti itu, di rumahnya ada hajatan di rumahnya, ya, makanan di ruang tamunya sudah dihidangkan, ya, bayangkan hidangan kalau di Arab itu seperti apa hidangannya, ada biryani, ada minumannya yang spesial juga, ya, hidangan dengan peti nasi biryani gitu, ya. Anaknya minta sesuatu, tapi ibunya bilang nanti aja dulu ya, nanti aja, ibu lagi repot, nah gitu ya. Ini Syekh Abdurrahman Sudais kecil akhirnya ngamuk dan marah, diambilnya pasir ke depan, disiramkannya semua ke makanan itu, ya, disiramkan semua. Bagaimana reaksi kita kira-kira, ibu-ibu? Bayangkan kita udah hidangan pesta, yang mau makan ini hajatan lah, ya, nggak pesta, hajatan di lingkungan. Yang diundang itu tuan-tuan guru, imam masjid, cerdik pandai di kampung itu yang mau diajak makan. Tiba-tiba disiram pasir. Bayangkan. Tahu apa kata ibunya? Ibunya menangis, lalu kemudian dipeluk anaknya. Ya Allah, nak, ibu doakan engkau menjadi imam Masjidil Haram yang hanya. Didoakannya tetap positif. Rasa kesalnya itu diubah kepada energi positif oleh ibunya. Ya, apa yang terjadi? Orang biasa yang menjadi imam Masjidil Haram itulah salah satunya Syekh Abdurrahman Sudais, karena doa ibunya. Nah itu. Makanya hati-hati ibu-ibu. Ketika marah, jangan sampai mengutuk anak, apalagi sampai bilang monyet kau, jadi monyet anaknya. Iya, hati-hati. Sudahlah susunya susu sapi, digelar pula monyet. Ya, susu yang dijual kan macam-macam kan, susu sapi, susu kambing. Ya, itulah Bapak Ibu, ini jadi renungan bagi kita. Jaga lisan kita kepada anak kita, karena lisan orang tua itu keramat loh. Mungkin keramatnya inilah sehingga ada legenda terkenal, ya, sehingga bagaimana supaya anak-anak jangan durhaka kepada orang tuanya. Apa itu? Sumatera Barat kali kundang, ya, takut tua lama jadi batu. Sampurakan Mandailing jadi air panas yang menggelegar. Di Tanjung Balai ada Pulau Simardan, dikutuk sama orang tuanya, jadi batu, jadi pulau di muara Sungai Asahan itu. Ya, ada banyak lagi legenda-legenda di Indonesia. Kenapa? Secara moralitas dan kebudayaan kita sudah menjadi orang yang memang harus mematuhi orang tua, dan hati-hati kalau nggak patuh orang tua nanti keramat, perkataannya keramat, sakti. Jangan sampai orang tua mengucapkan kata-kata kutukan dan itu akan terjadi. Nah itu ya. Nah, jadi jangan lagi semarahnya apapun kita kepada anak kita, jangan lagi over marahnya, itu jangan kelewatan. Ya, alihkan ke energi positif. Ya,
ketika sudah mau hajatan kita, mau wiritan ini ya, atau mau arisan, anak-anak pada nakal ya, ditumpahinya lah mungkin satu wajan ya, satu kuali rendang yang mau disajikan, kita arisan keluarga semua ya kan, telah berserak di lantai. Doakan saja, aduh nak, ibu doakan engkau jadi pengganti Jokowi, lebih baik kau jadi presiden Indonesia ya nak ya, amin. Gitu kan misalnya, gitu, membawa Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Kita nggak tahu ya, 40 tahun kemudian anak ini jadi presiden. Nah itulah doa kita. Jadi jangan langsung negatif, positif, karena cita-cita bangsa ini Indonesia masih positif ya. Nah, jadi cara kita mendidik hari ini adalah cerminan masa depan anak kita. Jadi ketika energi kita positif, anak kita nggak jadi marah-marah, maka hasilnya akan positif. Kita lihat hari ini, semakin sering kita ungkapkan yang negatif, maka masa depan anak kita negatif, suram. Semakin sering kita mengungkapkan yang positif bagi anak kita, masa depan anak kita akan menjadi positif. Nah itu Bapak Ibu, hati-hati dengan lidah ibu ke anaknya ya, cepat-cepat istighfar, jangan sampai isi kebun binatang keluar. Nah gitu ya. Nah ini menegaskan pendidikan utama anak-anak adalah orang tua ya Bu ya. Ini kembali saya menegaskan. Kenapa? Karena di sini ada doa dari orang tua ke anak. Apa doanya? Ya, doanya itu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Rabbana hablana, wahai Tuhan anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, kepada pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, kepada keluarga-keluarga kami, anak-anak keturunan kami, ya, qurrata a'yun, menjadi anak yang soleh. Apa qurrata a'yun itu? Anak soleh. Apa itu soleh? Ini kan doa ini harus kita analisa ini. Karena saya yakin ibu-ibu kalau ada arisan, ada perwiritan, ini doa selalu diungkapkan oleh yang bawa doa. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan anak kami setakwa-takwanya seorang pemimpin, atau bisa bahasanya menjadi pemimpin yang bertakwa. Ya, ini qurrata a'yun, anak soleh. Soleh dimaksud berdasarkan qurrata a'yun ini apa? Kepribadian dengan kebaikan akidah, ibadah, akhlak. Akidah, ya, akidah, dia tidak mensekutukan Allah. Akidahnya tentu ini harus keteladanan dari orang tuanya. Ibadah juga harus keteladanan dari orang tuanya. Akhlak juga keteladanan dari orang tuanya. Nah, keteladanan itu seperti apa? Misalnya gini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, marilah sholat, azan. Nah, anak-anak lagi main HP, keluarga A, keluarga B. Keluarga A, cok, udah azan tuh, masjid, berangkat, kata bapaknya. Di keluarga B, nah, bapaknya langsung, nah udah azan tuh, bapaknya langsung kemas-kemas, ambil sarung, pakai baju koko, pakai peci atau pakai lobe. Nah, yuk ke masjid. Keluarga B. Nah, mana yang paling enak? A atau B? B. Nah itu ya, B. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya soal ibadah, akhlak, ya, akidah, atau dengan kata lain kesolehan, ya, itu diteladankan oleh orang tuanya. Ya, dicontohkan. Kalau keluarga A, orang tua hanya menyuruh anaknya pergi sholat, nah itu kurang pas. Tetapi kalau orang tuanya mengajak anaknya sholat, itu baru pas. Karena itulah sebenarnya amanah dari nilai-nilai keislaman itu. Itu da'i yang da'u, da'a itu mengajak. Ya, ulama mengatakan, ya, nahnu du'a qabla kulli
kulli syai'. Kita semua adalah dai, pengajak, sebelum apapun profesi kita. Setiap umat Islam dai, mengajak. Ya. Kenapa kemudian banyak di sekitar kita orang tidak begitu akrab mengajak orang lain kepada kebaikan? Karena di keluarga-keluarga kita tidak dibiasakan mengajak kepada kebaikan. Ini salah satunya ibadah. Nah itu, Bapak Ibu. Jadi orang tuanya mengajak, ya, atau mengajak. Itulah intinya. Kalau kesolehan itu mengajak, sehingga menjadi sebuah keteladanan. Ya. Nah selanjutnya, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya. Pemimpin yang bertakwa. Takwa itu maksudnya apa? Ya, takwa itu yang jujur. Jujur itu bisa jujur karena takwa. Ya. Adil karena takwa. Cerdas karena takwa. Visioner karena takwa. Bijaksana karena takwa. Memiliki kompetensi skill profesional karena takwa. Bertanggung jawab karena takwa. Apa takwa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa maknanya? Ya, artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, ya, agar kamu bertakwa. Apa arti takwa ini? Ya, takwa itu karena ada al-imsak, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa inilah yang membuat seorang bisa jadi bertakwa. Bayangkan orang yang berpuasa itu, orang yang sedang berpuasa kalau sudah diniatkan kepada Allah, melihat makanan dia berpuasa, selera nggak? Selera. Ditahannya? Tahan, karena dia puasa. Itu takwa. Ya, inilah semoga menjadi refleksi buat kita semua Bapak Ibu, betapa pentingnya parenting ini, tatap muka antara sekolah dengan orang tua. Di sini kita berbagi informasi, di sini kita berbagi ilmu, ya, bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Nah, RA As-Sakinah sudah punya pakem sendiri tentang kurikulum sekolah. Ada tentang pengetahuan, ada tentang membangun sikap, ada tentang membangun keterampilan motorik, psikomotoriknya. Nah, itu semua tertulis dalam kurikulum, dalam standar kompetensi lulusan. Dan saya sudah periksa dan standar kompetensi lulusannya itu bagus. SKL istilahnya, ya, bagi ibu-ibu yang mungkin berkecimpung di dunia pendidikan tahu kenal itu SKL. Ya, saya melihat sudah ada dituliskan di situ. Nah, peran ibu atau peran orang tua tinggal mensinergikan, cocokkan saja bagaimana pola pendidikan nanti di RA Sakinah. Silakan disesuaikan, ya, disesuaikan dengan di rumah. Nanti ada menghafal ayat-ayat pendek, ya, ayat-ayat pendek dari RA Sakinah. Silakan Bapak Ibu bantu anak kita supaya cepat hafal. Apalagi ada menghafal doa-doa sehari-hari, doa keluar rumah, doa kepada ayah bunda, itu setiap hari diucapkan. Doa sebelum belajar, nah gitu kan. Nah, tanpa harus menyita waktu bermainnya di rumah, bisa ibu bantu. Ya, belajar apa tadi Nane? Nah, cobalah kalau doa kita sama-sama. Nggak apa-apa, ibu-ibu juga lihat, nggak apa-apa kalau nggak hafal udah lihat, ya, gitu kan. Nggak apa-apa ke situ perhatian anaknya. Bantu supaya anaknya mengingat apa yang dipelajarinya kembali, dan insya Allah bagi kita yang lupa orang tuanya akan ingat kembali. Nah itu Bapak Ibu. Nah gitu kan. Jangan sampai ada anak kita lebih hebat dari sisi pengetahuan di usia kanak-kanak ketimbang orang tuanya, karena kita juga sudah mengalami apa yang dialami oleh anak kita dulu. Nah itu Bapak Ibu. Kecuali kalau sudah sekolah menengah, anak kita jauh lebih hebat dari kita, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya, di masa pendidikan dasar inilah, di TK dan SD, usia RA dan SD, disinilah kesempatan besar kita untuk mendudukkan etika, moral, adab, akhlak yang baik buat anak-anak kita, didampingi oleh orang tuanya, didampingi oleh ayah bundanya. Ayah bunda mendampingi sangat bagus, ya.
Kalau di rumah ada bunda, bunda saja yang dominan, wah ini tanpa peran ayah, wah ini ayahnya agak dicolek-colek dikit, biar ikut colek-colek. Nanti ada parenting berikutnya, undangan dari RA, dari Bu Dewi Bunga, ya silakan diikutkan lagi ayahnya, tidak apa-apa. Nah itu lebih bagus, biar kita seimbangkan perannya di sini dan kita bisa berdiskusi di sekolah ini. Nah gitu. Nah kemudian kalau memang sudah tidak ada ayahnya, insya Allah ibunya, Allah akan membantu ibunya yang ikhlas mendidik anaknya. Atau sebaliknya, hanya ayah yang ada, bundanya nggak ada, ya Allah akan membantu memudahkan proses pendidikan itu. Yang penting niat kita terbuka dulu, tulus, ikhlas kepada anak-anak kita, ya. Selanjutnya Allah yang akan membantu. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang selalu berusaha kepada tujuan-tujuan yang baik. Nah itu Bapak Ibu. Nah berikutnya apa yang ingin saya sampaikan, di lingkungan kita, kita sudah melihat berbagai macam problematika anak-anak remaja, anak-anak seusia ini, anak usia ini, ya. Dan itu saya sudah sampaikan di awal bahwa masalah besar itu bermula dari orang tuanya, ya, bermula dari orang tuanya. Maka kitalah orang tuanya yang mengambil peran sesungguhnya. Nah berikut pada slide ini saya tunjukkan, ini profil generasi emas Indonesia. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan Indonesia Emas tahun 2045, ya, maka hari ini, tahun ini 2023 ini sudah termasuk tahun-tahun menyiapkan diri seluruh kita masyarakat Indonesia, menyiapkan diri untuk mewujudkan generasi emas 2045 itu. Karena sudah seluruh elemen bangsa ini mengarah ke situ, ya, sudah mempersiapkan diri ke situ, ya. Mengapa dikatakan Indonesia emas? Indonesia emas itu ini sebagai peringatan 100 tahun Indonesia merdeka. Tahun 1945 kita merdeka, 2045 berarti 100 tahun. 100 tahun Indonesia merdeka, nah itu dianggap sebagai Indonesia emas, tahun peradaban Indonesia tertinggi, ya. Kenapa dikatakan pula emas? Nah, secara strategisnya bonus demografi kita punya di masa-masa itu. Bapak Ibu tahu bonus demografi? Bonus ini anugerah dari Allah. Demografi jumlah penduduk dengan usia produktif, usia aktif produktif. Bisa kita katakan usia 15 tahun itu usia produktif sampai 35 tahun, ya, atau mungkin sampai 45 tahun, atau mungkin sampai 65 tahun. Ini masih produktif kalau berdasarkan aturan UNESCO, ya, 65 tahun. Maka dari usia 15, ya, sampai 65 tahun, jumlah terbanyak, ya, penduduk produktif itu hanya ada di Indonesia dari seluruh dunia, ya. Usia produktif bukan jumlah penduduk, ya, usia kisaran 15 tahun, nah, sampai 35 tahun lah katakan, ya. Nah itu terbanyak di Indonesia jumlahnya. Nah, ya, dari setiap negara usia segitu itu mencapai angka 65%, hanya ada di Indonesia. Jepang hari ini Jepang mulai turun. Kenapa? Karena mereka memiliki budaya kerja yang tinggi. Akhirnya Jepang dikhawatirkan akan lost generation. Kenapa? Setiap pasangan-pasangan usia muda yang menikah paling punya anak satu, ada nggak punya anak karena sibuk kerja semua. Waktu masa kerja mereka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ada. Jadi begitu sampai ke rumah, maaf, melihat istrinya pun nggak sempat. Istri melihat suami nggak sempat. Kenapa nggak sempat? Udah capek. Nah gitu, ya, udah capek, udah nggak bisa menikmati bagaimana rumah tangga itu. Ya, masuk rumah, tinggal lihat nanti tugasnya bentar apa yang dikerjakan besok. Ya udah, siapkan makanannya untuk dibawa besok pagi. Dari malam siapin. Begitu bangun pagi besok, ya ada yang sempat sarapan, ya silakan sarapan. Nah, lalu kemudian orang Jepang itu kan bontot, biasa budaya bontot, nggak pernah budaya jajan di sana.
Ya silakan Bapak Ibu jalan-jalan ke Jepang. Saya tidak dapat informasi, belum pernah jalan ke sana. Ya, seperti itu. Kakak saya cerita. Jadi mereka bontot di rumah. Nah gitu ya. Jadi mereka akan mengalami lost generation karena tingginya waktu kerja dan beban pikiran diakibatkan kerja. Nah makanya yang banyak di sana itu sekarang pendatang, apalagi Indonesia. Nah Indonesia ada 3 anaknya, ada 4 anaknya, mereka untuk satu aja susah. Ya satu dalam rumah tangga susah gitu punya. Nah itu Bapak Ibu, lost generation. Nah jadi negara-negara maju lain juga udah mengalami lost generation. Seperti Jerman juga stagnan, nggak meningkat jumlah penduduknya. Nah itu Indonesia ini tahun ke tahun nambah, padahal ada program KB. Rupanya keluarga berencana ditafsirkan menjadi keluarga besar. Nah, ya. Indonesia memiliki bonus demografi tertinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu, PR kita. Bonus demografi tertinggi ini bukan tanpa resiko. Resiko kita apa? Perang pemikiran yang tadi, yang 4F yang saya sebutkan di awal. Dari film, dan dari film sekarang, dari sosial media, ada tayangan-tayangan yang nggak bagus. Itu diberikan kepada generasi kita supaya generasi kita bisa goyang pemikirannya, sehingga tidak tercapai cita-cita bangsa kita ini untuk mencapai Indonesia emas, tapi akan selalu diuji. Gempuran ekonomi, orang kita suka kali nih belanja, ya kan Bu Ibu? Apalagi nanti aplikasi belanja gampang ya, bukan hanya sebatas apa itu Shopee gitu ya. TikTok tuh tempat belanja sekarang, ya tinggal pencet keranjang kuning.